humaniora terutama itu dengan kelompok petani, dengan kelompok masyarakat desa dan sebagainya, kelompok nelayan dan sebagainya yang mereka tidak formal keanggotaannya atau kelompoknya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kita tahu bahwa seorang peneliti itu mengusulkan lebih dari satu proposal. Nah, barangkali itu Prof. Adrianus. Terima kasih atas Ya, waktu dan terima kasih kesempatan. Pak Merta dari Poli Bali. Monggo Pak Derajat. Oke, terima kasih. Uh, yang pertama, bagaimana menilai validitas dari mitra. Jadi kalau itu tergantung pada jenis skemanya ya. Kalau skemanya penelitian dasar, mitranya adalah rekan peneliti yang bareng-bareng kita ajak meneliti ya. Misalnya Bapak dari Bali, Politeknik di sana kerjasama dengan tempatnya Prof. Andrianus misalnya. Nah, Prof. Andrianus bekerja dengan Bapak ini bukan sebagai pengguna, tapi sebagai peneliti yang bareng-bareng karena punya minat yang sama. Nah, dalam penelitian dasar, mitranya itu seperti itu, ya bareng-bareng meneliti. Tidak sekedar dari perguruan tinggi, saya bisa misalnya dari Litbang Bapeda, dari mana, tetapi mereka bukan pengguna, tapi bareng-bareng melakukan riset karena punya interest yang sama, karena mereka punya laboratorium yang lebih maju, karena mereka punya pakar yang lebih lebih dahulu meneliti itu, yaitu mitra dengan penelitian dasar. Nah, kalau itu validitasnya tentu kita harus si mitra itu harus menjelaskan bahwa apa kelebihan modal dia sehingga dia bisa bermitra dengan kita. Kita pun juga menjelaskan nanti mitra saya misalnya Prof. Andrianus itu telah mengembangkan riset ini lebih jauh dan kami ingin berkolaborasi, itu mitra dasar. Tapi kalau mitra terapan itu adalah pengguna, Pak. Jadi valid tidaknya dia adalah kalau dia memberi jaminan akan menggunakan kita. Itu yang pertama. Bukan sekedar ikut riset Bapak, tapi betul-betul nanti dia menggunakan. Maka di dalam pernyataannya itu dia akan katakan bahwa saya terlibat dalam penelitian ini karena ini berguna untuk saya sebagai misalnya saja mitra Bapak adalah perkumpulan dari petani pemakai air misalnya gitu ya, Supak kan dan pemakai air. Itu ada perkumpulannya di situ. Dan Bapak misalnya mengembangkan model untuk operasi pemakai air misalnya. Nah, mereka menyatakan bahwa operasi ini perlu karena selama ini pembiayaan terhadap pengelolaan air itu tidak ada yang nanggung. Jadi kita harus nanggung bersama-sama. Nah, inilah disebut adanya koperasi air gitu ya. Nah, itu yang Bapak kembangkan akan dimanfaatkan betul. Nanti kalau Bapak penelitiannya pengembangan, mitranya investor, Pak. Tidak hanya menggunakan, tetapi mau menginvestasikan dalam rangka untuk produksi massal. Gitu. Nah, mitra ini harus dijamin itu. Sehingga kita akan cek apakah ini mitra yang benar atau tidak, relevansi dengan kegiatan dia itu, dengan kelompok dia itu, relevan tidak dengan produk kita. Nah, kalau dia kelompok pemakai air misalnya, tidak apa-apa. Bapak tidak punya stempel, Pak. Tapi kelompoknya ada enggak? Ada satuannya. Ya karena mitra itu kan tidak boleh sendirian, Pak. Kecuali kalau investor tadi boleh sendirian, karena yang penting kan investasi uangnya itu. Tapi kalau pengguna ini ya jangan seorang diri gitu. Nanti salah-salah anaknya yang dijadikan. Jadi dia asosiasi, oke Pak. Ya kalau ilmu eksakta, kalau teman-teman industri mungkin pabrik, mungkin UMKM yang jelas-jelas punya akte pendirian. Tapi kalau di ilmu sosial mungkin kelompok tani atau kelompok ibu-ibu dan wanita. Tapi lembaga itu, lembaga sosial itu ada. Nanti Bapak jelaskan tentang siapa itu mitranya gitu. Nah, nanti ada mitra yang ada anggota yang berasal dari mitra itu, Pak. Itu juga harus diperiksa. Mereka tidak sekedar ditaruh, tapi ada kompetensi yang mereka miliki ya. Ada kebisaan di dalam membantu merumuskan tentang model operasi air itu. Nah, itu dia memang ngerti. Ditulis nanti di situ, Pak. Jadi itu yang terkait sama mitra ya. Nanti kalau kurang jelas bisa di itunya. Kalau ilmu sosial memang kelompok-kelompok itu kan kadang memang tidak disahkan oleh disahkan oleh dokumen-dokumen legal di notaris ya. Yang penting mereka punya pertemuan yang rutin dan organisasi sosial yang jalan. Kemudian bagaimana untuk menilai bahwa peneliti itu mengajukan lebih dari 2 proposal ya.
Nah, itu cara menilainya nanti di di seleksi administrasi itu ada klausul penilaian itu, Pak. Muncul H-index. Jadi Bapak akan dinilai H-indeksnya berapa gitu ya. Nah, Bapak bisa klik kalau mohon bisa izin, di Prof. situ kan. Mohon izin, Yes, Prof. Gimana Yang Pak Ketua? yang kami maksud itu bagaimana kita bisa mengetahui seorang pengusul itu mengajukan proposal lebih dari satu gitu, Bro. ya, Sehingga kan itu itu Pak. kaitannya dengan H-index itu. Ya, Iya. itu kalau di administrasi keluar penilaian H-index, berarti dia mengusulkan lebih dari 2. Ya. Ya. Tapi kalau tidak keluar penilaian H-index, berarti dia aman. Dia bukan seperti itu. Nah, Bapak kemudian kan mengkonfirmasi, oh ini keluar penilaian H-index. Bapak lihat kan di proposalnya dia menulis H-index. Bapak buka di link Sinta, di situ akan keluar juga informasi tentang H-index. Tapi Bapak tidak perlu menelusur H-index di proposal dan di Sinta atau dimanapun kalau di seleksi administrasi tidak keluar itu. Gitu. Itu artinya dia tidak mengusulkan ke sana. Ya, gitu ya pemirsa ya. Iya. Ya, gitu. Terima kasih Pak Raja. Jadi nanti kalau kita lagi, Prof. Ada yang poin 1 tadi, Prof. Ya. Ya. Yang mana Pak? Yang poin 1. Yang poin 1 yang masih saya. Mungkin itu kan kita dari sisi reviewer gitu, Prof ya. Jadi dalam itu kan kita bisa melihatnya itu dari apa yang dituliskan oleh para pengusul kan gitu, Prof ya. Nah, tentu ada rambu-rambu gitu, kalimat yang ini kan sangat tergantung pada kalimat nih, karena kita tidak bisa mengkonfirmasi langsung kepada peneliti yang bersangkutan ini. Apakah ini benar ada, kemudian apakah dia nanti akan menggunakan, ya, nah itu mungkin menjadi kendala bagi sebagai reviewer. Apakah sebagai seorang reviewer sampai sejauh itu kita menelusurinya gitu. Saya kira itu, Prof. Adrianus. Jadi kita sebagai reviewer itu mendasarkan penilaian pada dokumen Pak. Jadi dan kita percaya pada dokumen itu karena nanti kalau dia dapat dana maka dia akan dimonef. Jadi ini kan pertama awal dia katakan ini mitra saya gitu ya, atau ini jurnal saya nih, saya mau masuk jurnal Scopus 2. Kan kita bertanya-tanya, memang bisa dia masuk jurnal Scopus? Itu enggak perlu kita tanyakan dulu di awal proposal. Yang penting di awal proposal itu dia sudah menjanjikan, oke, jurnalnya adalah Sinta 1, nama jurnalnya ini, itu clear. Kita enggak perlu mengkhawatirkan, enggak mungkin dia ini masuk jurnal 1 ini, enggak mungkin ini. Tidak perlu begitu. Sepanjang dia sudah memenuhi prasyarat usulan seperti itu menjadi janji yang mengikat dia. Nah, kita ikat dia. Nanti pada waktu dia pelaksanaan, di Monef, baru Pak dicek, Pak. Benar kamu punya mitra, mana mitramu buktinya sekarang? Mana ininya, mana fotonya, mana undangan mitramu, jurnalmu mana? Sudah kamu submit belum? Oh ternyata belum disubmit. Oh bagaimana? Ya ditunggu lagi. Gitu, Pak. Jadi di tataran proposal, kita hanya melihat mitra itu nanti bentuknya lembaran kertas. 1 lembar yang menyatakan nama Derajat Trikatono dari kelompok koperasi air Bali bekerjasama dengan ini, kami membutuhkan ini produk karena ini dan kami akan bantu, cukup itu Pak. Gitu. Tapi itu kita anggap sebagai janji. Tapi janji dia sudah memenuhi panduan. Gitu. Sudah memenuhi itu. Nah nanti biar dia jalan, begitu selesai 1 tahun, kita monef Pak, betulkah dia menemukan itu. Jadi yang kita betul-betul akan memeriksa hasil dan lapangan adalah pada waktu monef. Kalau proposal itu adalah ikatan janji. Tapi harus janji yang sesuai dengan panduan. Gitu ya Pak. Kayak menikah kan begitu Pak. Menikah itu kan waktu pertama kali kan nggak menjanjikan aku akan hidup selamanya ya. Tiba-tiba selingkuh di tengah jalan urusan monef itu. Terima kasih Pak Raja, Pak Tenun. Ya gitu ya Pak Merta ya. Terima kasih Prof. Ya. Mungkin saya tambahkan dikit Pak Merta. Nanti kalau seandainya mau proposalnya lebih dari 1 ketua itu nanti di H-indeksnya Pak, sistem akan membaca Pak. Kalau indeksnya 2 untuk untuk non engineering itu bisa 2 judul ketua, bisa 2 anggota. Dan kalau indeks 3 untuk commerce ya gitu ya, itu nanti bisa 2 judul untuk ketua dan anggota. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi nih. Bapak Ibu, nanti yang pertanyaan yang di kolom chat kayaknya tadi udah terjawab ya berapa. Jadi kalau kaitan sama rekam jejak Bapak Ibu,
Itu terserah ya, sebagai pengusul Bapak Ibu ngisi